Surah Al-Baqarah, ayat 55. Ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan percaya ucapan-ucapanmu, sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya." Ayat 56. Kemudian kami bangkitkan kamu setelah kematian kamu, agar kamu bersyukur. Ayat ini menunjukkan betapa besar dosa dan keburukan Bani Israel, yang oleh Allah diminta agar direnungkan oleh siapapun untuk dihindari, sekaligus mengingat nikmat Allah kepada mereka yang ditegaskan oleh ayat 56 di atas. Lihatlah, betapa kasar ucapan mereka terhadap Nabi mereka, dengan hanya memanggil namanya, "Hai Musa." Selanjutnya, sungguh angkuh mereka dengan permintaan melihat Allah dengan terang, sebagai syarat percaya kepada ucapan-ucapan Nabi Musa. Walaupun dalam teks ayat di atas tidak ditemukan kata ucapan-ucapan, tetapi karena idiom yang digunakan kata nukminu adalah lam pada kata laka, sedang biasanya ia langsung menyebut objeknya, atau dengan menggunakan ba, maka karena itu, kata tidak percaya, yang mereka maksud bukan tertuju kepada pribadi Nabi Musa alaihi salam, tetapi kepada apa yang beliau sampaikan. Kata jahrotan atau terang-terangan, yang digunakan ayat di atas, untuk meyakinkan bahwa, bukan sekadar pengetahuan tentang Tuhan yang mereka kehendaki, tetapi melihatnya dengan mata kepala. Matahari saja tidak dapat ditatap oleh manusia, bagaimana pula untuk melihat Tuhan dengan mata kepala? Bukankah telah berulang kali diberikan kepada kalian, bukti-bukti yang sangat jelas? Bukankah pula beraneka ragam peringatan telah mereka terima? Syarat itu melampaui batas dan bukan pada tempatnya, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Yang dimaksud dengan halilintar oleh ayat ini boleh jadi api yang membakar akibat pertemuan listrik positif dan negatif di awan, boleh jadi juga udara yang tercemar akibat halilintar itu, atau suara halilintar. Apapun yang terjadi, yang jelas, sekali lagi Allah mencurahkan rahmat-Nya, karena lanjutan ayat di atas menyatakan bahwa, kemudian kami bangkitkan kamu setelah kematian kamu, yakni setelah peristiwa halilintar itu, mereka dibangkitkan dengan kebangkitan yang terjadi di dunia ini, agar mereka bersyukur. Apakah sambaran halilintar mengakibatkan tercabutnya nyawa mereka, atau hilangnya semangat hidup mereka, ataukah halilintar itu menjadikan mereka jatuh pingsan tidak sadarkan diri, hingga keadaan mereka serupa dengan orang mati, atau tidur, itu semua adalah aneka pendapat para ulama dalam memahami maksud ayat ini. Yang jelas bahwa, setelah peristiwa itu, Allah masih mencurahkan rahmat-Nya. Karena halilintar terjadi akibat perbenturan awan positif dan negatif, maka amat tepat bila mereka diingatkan pula tentang nikmat ilahi yang mereka peroleh melalui awan. Inilah yang dikemukakan pada ayat berikutnya. Ayat 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepada kamu mana dan as-salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik, yang telah kami berikan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka berulang kali telah menganiaya diri mereka sendiri. Setelah mengingatkan tentang kecaman dan pengampunan kembali, melalui ayat ini, Allah mengingatkan tentang nikmat-Nya kepada Bani Israel. Demikianlah yang Maha Pengasih itu membimbing hamba-hambanya. Melalui ayat ini, Bani Israel diingatkan bahwa, dan kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perintah kami kepada awan menaungi kamu. Ini terjadi ketika mereka tersesat di padang pasir yang terik selama 40 tahun, sebagaimana dijelaskan oleh Quran Surah Al-Maidah ayat 26. Ketersesatan di padang pasir antara Syam, yakni Palestina, Suriah, Lebanon dan Mesir sekarang, menimpa mereka ketika mereka enggan memenuhi perintah Allah, memerangi sekelompok orang-orang durhaka di Syam. Mereka ketika itu berkata, "Pergilah engkau wahai Musa, dan Tuhanmu, dan berperanglah berdua, kami hanya akan duduk menanti di sini." Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Awan yang menaungi mereka di tengah teriknya panas matahari itu, adalah nikmat yang sungguh besar. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat di atas berfirman, dan kami turunkan kepada kamu alman dan as-salwa, sehingga kalian tidak perlu berpayah-payah mencari makanan di daerah kering dan tandus itu. Makanlah sebagian, dan makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu itu. Yang diperintahkan untuk dimakan hanya sebagian, bukan saja karena yang disediakan melimpah, tetapi juga demi menjaga kesehatan mereka. Alman adalah butir-butir warna merah yang terhimpun pada dedaunan, yang biasanya turun saat fajar, menjelang terbitnya matahari. Sampai saat ini, menurut Syekh Mutawali Asy-Syakrawi, ulama Mesir kenamaan, wafat tahun 1999 Masehi, alman masih ditemukan di Irak. Banyak orang yang keluar di pagi hari, membawa kain-kain putih yang lebar bagaikan sprei, dan meletakkannya di bawah pohon-pohon yang dedaunannya dihinggapi butir-butir merah itu, kemudian menggerakkannya, sehingga butir-butir tersebut berjatuhan di atas kain putih tadi. Thohir Ibnu Asyur menjelaskan bahwa, alman adalah satu bahan semacam lem dari udara yang hinggap di dedaunan, mirip dengan gandum yang basah. Rasanya manis bercampur asam, berwarna kekuning-kuningan. Banyak ditemukan di Turkistan dan sedikit di tempat lain. Ia baru ditemukan di Sinai sejak masa Bani Israel tersesat di sana. Asy-Syakrawi menilai, alman sangat lezat bagaikan manisan dari madu. Dalam Perjanjian Lama, Keluaran 15 dijelaskan juga tentang alman, bahwa ia adalah sesuatu yang datang bersama embun pagi di sekeliling perkemahan mereka.
Ia membeku dan halus seperti sisik. Sedang dalam bilangan 11 nomor 7 dijelaskan bahwa, Alman seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bani Israel memungut dan menggilingnya dengan batu kilangan, atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. As-Salwa adalah sejenis burung. Sementara riwayat menginformasikan bahwa, ia sebangsa puyuh yang datang berbondong-bondong, berhijrah dari satu tempat yang tidak dikenal dan dengan mudah ditangkap untuk kemudian disembelih dan dimakan. Burung itu mati apabila mendengar suara guntur, karena itu mereka berhijrah mencari daerah-daerah bebas hujan. Itu rezeki yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang Yahudi yang sedang tersesat di padang pasir, yang seharusnya mereka syukuri. Tetapi rupanya mereka atau sebagian besar mereka tidak bersyukur dan terus berdosa, serta melakukan penganiayaan, dan sebagaimana dituturkan oleh kelanjutan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, apa yang mereka lakukan itu tidak menyentuh sedikitpun keagungan Allah karena itu pada hakikatnya, tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang sejak dahulu hingga kini, yang berulang kali menganiaya diri mereka sendiri. Kata berulang kali, dipahami dari penggunaan kata, kana, dan bentuk kata kerja mudorik, yang menunjuk penganiayaan mereka, yaitu kata, yaslimun. Memang, walaupun seluruh makhluk durhaka, kekuasaan dan keagungan Allah tidak tersentuh atau berkurang. Sebaliknya, walau seluruh makhluk taat kepadanya pada puncak tertinggi ketaatan, itu pun tidak akan menambah keagungannya, karena dia berada pada puncak yang tiada puncak lagi sesudahnya. Mereka menganiaya diri sendiri, karena apa yang mereka peroleh akan punah, kalaupun bertahan, tidak akan terbawa mati. Yang terbawa tidak lain kecuali amal, sedang amal mereka buruk, dan keburukan itu menjadikan mereka tersiksa. Jika demikian, mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Betapapun nikmatnya makanan dan naungan di padang pasir yang selama itu mereka nikmati, namun tentu saja nikmat hidup di kota, tetap merupakan suatu dambaan. Nah, setelah 40 tahun mereka hidup dalam kebingungan di padang Tih, silahkan baca Quran Surah Al-Maidah ayat 26, mereka memperoleh nikmat dan meraih kemenangan melawan musuh mereka, sehingga mereka dapat kembali memasuki kota idaman. Ayat berikut mengingatkan mereka akan nikmat ini.